cuma ada satu orang di dunia yang sayang banget sama kita, yang tidak sekalipun pernah melupakan kita, yang selalu mendorong kita, which is Jesus. Kembali dalam program Christ Executive Officer di Yaski TV. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anak muda yang mengalami perubahan karakter yang luar biasa di dalam Tuhan. Dulu, dia begitu cuek dengan namanya kekristenan, sampai akhirnya berani berkata siap mati dan menghadap Tuhan di usia mudanya. Ya, namanya Nicholas, putra sulung dari Norita Alex, perempuan dengan karir mentereng tapi takut akan Tuhan. Kami sarankan, bila Anda belum menyaksikan video kesaksian Norita Alex yang ini, silahkan Anda menyaksikannya terlebih dahulu, karena sesi ini merupakan kelanjutan dari sesi pertama bersama Norita Alex tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten yang membangun iman dari Yaski TV. Together we build faith, hope, and love. Baiklah, langsung saja kita simak kesaksian Nicholas berikut ini. Hai, nama saya Nick. Sedikit mau sharing tentang hidup saya. Saya hidup di keluarga yang Kristen, dan dari kecil kekristenan untuk saya adalah hanya sebuah agama. Dari dulu papa mama itu sangat aktif di gereja, dan kami dari dulu itu gereja adalah sesuatu hal yang sangat fokus, sangat penting dalam keluarga kami. Waktu saya kecil, saya hanya melihat bagaimana orang-orang di gereja tuh sangat, ya benar, mungkin mereka sangat mengikuti Alkitab, tapi kenapa hari-hari lain, bagaimana mereka treat orang lain, bagaimana mereka treat saya, itu sangat terbalik dengan Alkitab. Dalam arti, mereka bisa ngomong tentang Tuhan, bisa ngomong tentang Yesus, ngomong tentang kasih, tapi hari-hari lain bisa jahat, bisa mengancam, bisa kadang juga ngomongnya juga nggak seperti orang Kristen. Dan saya sudah lama kepahitan dengan gereja waktu kecil. Tapi lucunya tuh abis setelah papa saya meninggal, dipanggil Tuhan, itu dimana pemikiran ini tuh tambah ekstrim. Waktu itu ibu saya, mungkin seperti udah dengar kesaksian sebelumnya, dia sangat fokus kepada Tuhan, dan saya bisa mengerti kenapa, karena waktu orang mengalami suatu kesedihan, depression, grief, seperti begitu, pastilah harus ada satu outlet. Dan waktu itu mama saya sangat fokus kepada gereja. Dan biasa orang untuk di gereja menjadi majelis, itu aja udah sulit gitu, kayak satu majelis di satu gereja. Tapi ini mama saya bisa majelis di 2 lokasi gereja. Jadi bisa bayangin bagaimana banyak waktu dia spend dalam gereja. Saya dulu waktu kecil, saya cuma memikir bahwa Tuhan itu seperti seakan-akan mengambil mama saya. Saya cuma mikir, kok mama saya dari waktu yang dia dari bangun pagi sampai dia selesai, dia cuman fokusnya cuman kerja dan gereja. Mungkin bangun jam 6, langsung jam 7 sampai jam 9 olahraga. Dari jam 9 sampai jam 6, jam 7, dia kerja. Pulang langsung mungkin spend 1-2 jam untuk oma atau untuk kita. Tapi seterusnya dari itu, hari lain, dia selalu ada waktu untuk ke gereja. Dan aku cuma mikir, waktu itu kan aku masih kecil ya, jadi aku cuma mikir, kebutuhan aku apa sih? Semua orang tua itu, anak perlulah perhatian orang tua, waktu orang tua. Dan aku nggak butuh uangnya, tapi dari dulu tuh mungkin mama aku mikir, oh ya udah deh, kalau aku beliin makanan, aku kasih dia
cukup kebutuhan dasar itu cukup. Padahal bukan begitu. Semua anak tuh cuman butuh kasih sayang. Semua anak tuh butuh kebutuhan dasar, tapi at the end of the day, kenapa anak itu bisa sayang sama orang tua? Karena bukan berapa banyak uang yang orang tua yang punya, tapi bagaimana orang tua itu memberi terbaik dari mereka. Dan aku selalu cuma mikir waktu kecil, kenapa ya ini mama, aku dari dulu perlu waktu dia, tapi dia selalu nggak bisa. Dan dia nggak pernah mau masuk dalam dunia aku. Jadi dia selalu mau anak-anaknya, ayo dong ke gereja, ayo dong aktif, ayo dong ikut paduan suara, dan lain-lain. Itu menurut aku nggak fair ya, karena oke, kadang aku sama adik aku kita mengikuti, tapi kenapa akhirnya dari sana dia juga nggak masuk ke dalam dunia kita, main dalam permainan kita, nggak juga melakukan mungkin main game atau nonton bersama. Itu yang aku dari dulu pikirkan, dan mungkin aku kalau sedikit share kepada orang tua di sana yang di luar yang lagi mungkin nonton ini, cobalah mengerti bahwa anak tuh fragile, anak tuh yang butuh tuh cuma orang tua punya kasih sayang. Dan tapi lucunya setelah itu udah lewat, saya singkat cerita saya ke Amerika. Sebelumnya saya ke Kanada. Waktu di Kanada itu pertama kali saya dilepas, dan dari dulu Steven Lawson selalu ngomong yang bagus. Dia bilang gini, kalau orang tua yang super duper controlling, yang sangat menekan anaknya, ada dua kemungkinan. Waktu anaknya pertama dilepas, anaknya bisa menjadi liar banget, bisa melakukan segala macam dosa, atau yang kemungkinan kedua, anaknya akan menjadi begitu tidak mampu membuat keputusan. Di dalam kasus aku bukan nggak bisa membuat keputusan, tapi aku karena dari dulu nggak pernah dikasih kebebasan. Waktu pertama kali merasakan kebebasan itu rasanya tuh nikmat banget. Dan mungkin secara Alkitab, bagaimana cerita anak yang hilang, The Prodigal Son, itu aku udah melakukan sih. Banyak hal yang aku menyesali, dan lucunya sih dulu waktu aku belum kenal Tuhan ya, segala macam dosa yang aku lakukan tuh nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang sekalipun tegur, dan benar-benar nggak ketahuan, nggak ada sama sekali kayak waktu dulu gitu, dosa dikit langsung ditegur, dosa dikit langsung terbuka. Tapi waktu aku benar-benar sendiri, aku bisa melakukan segala macam. Dan mungkin dulu aku kayak mikir, oh ini kebebasan gitu loh, kayak ya tau lah anak zaman sekarang tuh dosa, there's nothing new under the sun gitu loh, dosa ya sama lah dari dulu. Dulu pernah sekali waktu di rumah, aku kan sebelum Kristen aku hidupnya tuh nggak benar lah, dalam arti suka pergi malam-malam, clubbing dan lain-lain. Waktu itu pernah sekali waktu mama aku tahu aku melakukan suatu dosa yang lumayan berat. Hari itu tuh dia bisa ke kamar aku, dia bisa marah banget, dia kayak, kamu kenapa begini? Terus aku coba mikir, ya nggak apa-apa dong ma, emang kenapa? Aku hidup begini urusan aku, kenapa mama ikut campur? Terus mama bilang, tapi kan kamu sekarang tinggal di rumah mama. Udah. Kalau kamu terus nakal begini, apa lebih baik kamu nggak usah tinggal di rumah aku? Terus aku cuma kayak mikir, gila. Aku marah, ya udah aku keluar dari rumah ini. Dan waktu itu dalam momen itu, aku sebel aja gitu. Aku kayak cuman, orang tantang aku lebih tantang balik. Dan hari itu, aku cepet-cepet tuh pindahin barang, cepet-cepet langsung cari-cari kos. Langsung besokannya langsung cari kos. Waktu itu aku marah banget. Aku cuma mikir, lu sebagai orang Kristen kok sok banget gitu. Pikir lu hebat. Kok lu bisa ngejudge orang padahal lu juga melakukan dosa. Sebel banget lah. Sebel kayak dalam arti, kenapa hidup aku sampai setiap hal aja itu diperhatiin. Kenapa sampai setiap hal aja itu aku dimarahin.
Dan waktu itu aku sebelnya minta ampun sampai melarikan diri, dan aku hidup di kos lama. Cuman waktu dari itu semua aku lebih rasa kosong sih. Dan waktu itu aku lagi mencari, dan aku pikir aku mengisi hidup aku dengan segala macam dosa tuh bisa membuat aku happy. Tapi masih selalu ada kekosongan yang aku nggak bisa jelaskan. Abis aku sekolah di Kanada, balik, terus aku magang, terus sudah ada sedikit progress, terus balik lagi sekolah ke Amerika waktu itu. Dan di sana aku depressed, banyak alasan sih, cuman setelah itu waktu saya depressed itu, aku pernah sekali doa ke Tuhan. Aku kayak bilang, God, if you can hear me, please send someone. Jadi aku dulu cuma mikir, Tuhan kalau Engkau ada, tolonglah kirimkan seseorang. Dan dengan suatu mujizat, mama aku bisa tiba-tiba muncul 1 bulan setelah itu, 1-2 bulan lah. Dan itu aku kaget sih, kayak bisa gitu didengar doaku. Dan waktu itu akhirnya mama suruh aku balik, dan aku udah mulai kerja lagi, magang. Setelah itu hidup udah lebih stabil sih. Waktu itu juga udah mulai counseling. Tapi dari sana aku semua belum percaya Tuhan lah. Cuman pernah sekali waktu, ya mungkin seperti testimoni sebelumnya tuh, aku pernah sekali ikut seminar UPH dari Dr. Steven Lawson. Dan dari sana is how, bukan aku yang ketemu Tuhan ya, tapi Tuhan yang ketemu aku. God found me gitu. Dan di dalam momen itu, waktu pertama kali jadi Kristen, ini yang sama seperti aku waktu itu merenungkan di Ayub 42. Mungkin dari dulu aku mendengar firman, mendengar dengan kuping. Tapi sekarang, but now my eyes see you. Sekarang aku melihat Engkau, Christ. Sekarang aku melihat Yesus gitu dalam hidup aku. Dan waktu aku menjadi Kristen itu adalah suatu joy, suatu kenikmatan, suatu damai sejahtera yang gak pernah bisa orang ambil, gak ada yang bisa pernah diungkapkan dengan kata-kata. Itu seakan-akan seperti ada rasa suatu ketenangan, dimana aku kayak merasa waktu aku dulu hidup menjadi anak yang hilang, atau aku dulu hidup menjadi anak yang tidak ada Tuhan, tidak ada rem. Dari dulu tuh Tuhan selalu bersama aku. Dari dulu tuh Tuhan selalu di sebelah aku, menjaga aku, menyelamatkan aku. Dan aku gak pernah bisa jadi panjang cerita tuh, Yesus tuh yang benar-benar mengubah hidup aku. Dan waktu aku kayak mikir bagaimana aku bisa perubahan itu, aku cuman melihat bagaimana dia setiap hari itu dari dulu udah mengubah dari hal kecil. Dari bagaimana waktu aku pertama kali dulu begitu pahit dengan orang Kristen, dia bisa mengirimkan aku teman-teman Kristen yang baik. Dan please, jangan pernah merasa bahwa Yesus tuh cuma bekerja melalui gereja. Dan itu yang aku merasakan dalam hidup aku. Tuhan tuh bisa kirimin berbagai macam orang, dari teman-teman aku yang dari IFGF. Aku merasakan, oh ternyata orang Kristen tuh sangat baik. Nggak semua orang Kristen tuh kaku ya, kayak orang reform gitu loh, kayak dinginnya minta ampun. Tapi ternyata orang Kristen tuh kayak baik juga gitu loh. Actually mereka sangat care, dan ternyata kekristenan itu
bukan cuman sekedar teori. Dan dari satu persatu dari Amerika Tuhan memperlihatkan, dari waktu aku balik ke sini pun Tuhan memperlihatkan bagaimana kasihnya, anugerahnya itu begitu nyata. Dan menariknya itu dia bisa kirimin teman demi teman, dan aku waktu memikir balik bagaimana dia udah berapa kali dalam hidup saya aku sudah harusnya mati. Harusnya di waktu malam itu di apartemen aku udah seperti mau seakan-akan memikir untuk mau membunuh diri. Itu aja udah parah banget. Itu waktu dulu aku menangis dan dia selalu bersama. Cuma dari dulu aku gak bisa melihat dia. Tapi waktu aku di dalam momen itu, waktu aku Tuhan memanggil saya, itu seakan-akan aku gak bisa menolak. Dan mungkin dari dulu ke gereja itu cuma suatu bentuk lah, tapi yang menariknya itu Tuhan benar-benar ada gitu di setiap hidup aku. Dan waktu saya menjadi Kristen itu perubahan ada gitu. Dan lucunya ya, kalau jadi Kristen tuh hidup gak banyak berubah sih, jujur ngomong. Hidup masih sama, cuman cara kita lihat pandangannya itu berubah. Dan kenapa I do what I do sekarang is only for God. Kenapa aku kadang pikir kok aku bisa ya baikin orang, kok aku bisa ya sayangin dia, kok aku bisa ya kayak lebih rajin apa, itu cuman for God. Jujur ngomong aja, apa untungnya gitu loh I baik ke orang? Gak ada untungnya, gak ada enak-enaknya. Tapi karena I cuma pikir, karena Yesus, because Christ first loved me, makanya aku bisa menyayangi orang. Karena waktu kita dipenuhi Roh Kudus dengan kasih yang begitu menakjubkan, yang begitu penuh, kita nggak bisa stop diri kita untuk tapi menyalurkan berkat itu. Dan itu yang aku rasakan hari demi hari. Dan lucunya, mempunyai hubungan dengan Kristus untuk aku ya, mungkin banyak orang ya oke lah lewat gereja, tapi kalau untuk aku hubungan dengan Kristus itu tiap pagi, tiap malam, dimana aku doa, dimana aku baca Alkitab dan merenungkan. That's real, itu relationship dimana aku bisa ngomong ke Yesus tentang apapun, apa yang aku pikirkan, hal-hal kecil pun, dimana aku nanya, Tuhan hari ini aku gimana? Tuhan, apa aku harus beli ini? Apa aku harus membuat keputusan ini? Dan Yesus tuh begitu nyata di setiap hal. Dan kadang tuh kita jahat banget. Setiap kali Yesus begitu sayang kita, tapi kita menolak dia. Jesus tuh baik, and I bisa berubah sekarang. Itu cuma karena anugerah. Waktu aku awal jadi Kristen pun, banyak yang gak percaya. Banyak yang bilang, masa sih engkau menjadi Kristen? Masa sih you sekarang begini? Enggak, you masih sama. Masa sih mau mulai usaha, you bisa apa? Kenapa you gak sekolah? Kenapa you gak lanjutin? Kenapa you gak kerja? Kenapa you gak gini? Tapi please, waktu Tuhan panggil, waktu Tuhan menyuruh kita sesuatu, kita doa, kita imani, dan kita melangkah. Karena cuma ada satu orang di dunia yang sayang banget sama kita, yang tidak sekalipun pernah melupakan kita, yang selalu mendorong kita, which is Jesus. Dan waktu aku awal dulu jadi Kristen, banyak banget orang yang gak percaya, banyak banget orang yang mungkin kayak pikir ini tuh gak real. Tapi ya, dari dulu awal Tuhan bisa membentuk aku. Dari awal cuma bisa baca satu chapter Alkitab hari demi hari, itu aja susahnya minta ampun. Udah rasanya pengen mati. Baca satu chapter bisa 2 jam. Tapi setiap hari
Aku cuma melakukan karena I know God is real. I know God loves me, and I want to do it for God. Dan pergumulan itu terus ada, dan tambah lama Tuhan itu terus mengasihi kita pergumulan yang lebih berat. Dia mau lihat kita setia dengan hal-hal yang kecil. Tapi saya sungguh bersyukur karena setiap pergumulan hanya melalui dari baca Alkitab pun, dari setia dengan apa yang Tuhan bilang untuk mengejar kerajaan Dia dulu, dan semua yang lain akan diberikan. Itu begitu nyata waktu aku memfokus hidup saya kepada Tuhan. Satu demi satu dosa aku, dari games lah, dari mungkin pornografi lah, setiap dosa aku masih ada, nggak langsung hilang. Cuman bagaimana Tuhan menegur, bagaimana Tuhan terus menyayangi kita, bukan dengan fear, because there is no perfect love in fear. Tuhan itu dia bukan seorang Tuhan yang menakutkan atau yang menyuruh kita, tapi Dia begitu menyayangi kita sampai kita nggak tega gitu. Dan satu demi satu dosa aku masih pergumulan ya. Waktu kita mempunyai dosa itu pergumulan seumur hidup. Cuman Tuhan begitu baik, dimana aku lihat dosa demi dosa Dia sanctify, Dia sucikan, dan satu demi satu pergumulan pekerjaan Dia bantu. Jadi mungkin yang aku sedikit share dari ini semua, carilah kerajaan Tuhan, dan selalu dalam hidup saya cuma fokus sekarang memuliakan nama Tuhan dan untuk enjoy Him. Dari dulu aku tidak mengerti bagian kedua itu, enjoying God, having a relationship with God. Karena Tuhan tuh bukan menginginkan kita sebagai orang Farisi di mana kita melakukan semuanya. No, He wants us. Dia mau kita menjadi living sacrifice. Dia mau kita menjadi persembahan. Dia mau seluruh hidup kita. Dan saya baru mengerti apa itu artinya menjadi Kristen. Dari dulu saya cuma pikir menjadi Kristen melakukan begitu banyak to-do list. Harus ke gereja, harus sok suci, harus begini. Tapi no. Dari 2 Korintus 12 ayat 9 aja, I boast through my weakness. Dalam arti, dalam kelemahan aku, Tuhan dipermuliakan. Dalam kelemahan aku, Christ's power may rise upon me. Dalam kelemahan aku, God's grace is sufficient for me. Jadi dalam arti, why I believe this so much is because God is real gitu, and how He changes me itu is so amazing. And I sampai hari ini satu sekalipun I nggak boleh ambil kredit, karena benar-benar waktu I mikir balik bagaimana Dia yang memimpin aku sampai sekarang. Dan perubahan itu begitu sakit, tapi at the same time begitu enjoyable ya. I benar-benar ngerti what it means to be Christian. Dan dari dulu, God just wants a relationship. Tuhan tuh seperti bapak yang menyayangi anaknya, sama seperti bapak yang mempunyai anak yang hilang. Dia pasti seneng lah kalau anaknya nurut dan lain-lain lah ya. Tapi itu Tuhan, Dia mau kita treat Him as a father. Jadi waktu kita sulit, kita ngomong sama Tuhan. Waktu kita senang, kita ngomong sama Tuhan. Dia mau kita berbakti. Dan waktu aku benar-benar sekarang enjoying God, aku gak rasa hidup sulit. Aku gak rasa mungkin dari ini semua corona pun, saya gak rasa sih. Karena saya udah mendapatkan segalanya. Waktu saya terima Yesus di hari itu, for me to live is Christ and to die is gain. Saya udah mendapatkan semua yang aku butuhkan. Dan semua yang lain yang sekarang itu adalah titipan. Semua yang sekarang itu seakan-akan untuk aku tuh bonus. Karena even if I hari ini mati pun, I udah tahu. Dan even hari ini pun, kenapa kadang I fight for God ya. Mungkin aku belum bisa sampai seperti kayak Patong gitu ya, kayak wow, kayak. Tapi
Tapi itu, saya belajar menjadi orang Kristen itu menjadi berkat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dan itu di setiap hal kecil yang kita lakukan. Bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita ngomong ke orang, bagaimana kita spend waktu, bagaimana kita mikir, bagaimana kita share the Bible. Dan waktu saya benar-benar menjadi saksi Tuhan dan mulai evangelism, udah benar-benar mengabarkan Injil, nggak usah yang susah-susah, membagikan traktat lah. Itu aku benar-benar merasa Tuhan berserta sih. Dan aku sungguh bersyukur, aku sekalipun gak menyesali hidup aku. Karena setiap hal, beneran setiap hal yang terjadi itu untuk kemuliaan Tuhan. Because seperti Roma 8:28 itu, all things work for good for those who love God. Dan waktu aku udah mulai sekarang dalam hidup saya yang aku rasakan lebih menyayangi Tuhan, aku melihat itu. Aku melihat bagaimana setiap hal dari mama aku, dari papa aku, dari semua keluarga aku, itu Tuhan menyiapkan aku ke dalam momen ini. Mungkin lihat balik habis itu semua kejadian, aku masih bete sih, bukan yang enggak. Cuman ya lucu sih cara Tuhan menegur, mungkin dengan aku dikeraskan gitu, akhirnya hidup sendiri, jadi lebih sadar bahwa emang nggak ada salahnya gitu loh kalau apa yang mama ngomong, karena ya semua orang tua mau yang terbaik. Dan Tuhan pun hanya menyayangi, bukan hanya menyayangi sih, Tuhan memberi anugerah. Tapi kalau kita juga hidup mau dipakai Tuhan, ya cengli aja sih bahwa kita harus mengikuti Tuhan gitu loh, sama seperti orang tua. Dan thank you for listening. I'm so grateful. And I hope ini bisa menguatkan. Yeah. Satu hal yang saya rasa ingin saya ingatkan, bahwa pada saat karir saya begitu baik, saya begitu berjuang untuk karir saya. Saya mencapai apa yang saya inginkan. Posisi yang baik, memanage begitu puluhan ribu orang. Dan saya suka lupa bahwa anak-anak itu adalah bukan karyawan saya. Anak-anak itu adalah anak yang dikaruniakan Tuhan untuk kita sebagai orang tua mendidik dia dengan kasih. Kadang saya selalu, anak-anak datang meminta didengarkan, tapi saya selalu memberikan solusi. Mereka kadang sampai bilang, "Mom, I don't want your decision, I don't want your advice, I just want you to listen to me." Itu adalah membuat saya tertegur. Di dalam proses semua ini, saya percaya, bukan hanya Nicholas yang dibentuk Tuhan, tapi justru saya lebih banyak dibentuk Tuhan. Saya banyak sekali dibentuk oleh Tuhan, dan yang mengikis semua keegoisan saya. Tuhan memberikan semua ini, itu adalah satu anugerah buat saya dan juga buat anak-anak saya. Kalau Nicholas mengatakan bahwa dia sudah siap kalau satu hari akan dipanggil Tuhan, dia juga terus yang mengingatkan saya, "Mom, you don't have to worry, satu hari kalau kita sampai harus dipisahkan, tapi you udah tahu bahwa anak-anak you are safe, karena mereka sudah mempunyai Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, sehingga mereka adalah sudah memperoleh keselamatan, baik di dunia ini maupun nanti di surga." Saya bersyukur untuk semua ini, meskipun dalam melaluinya itu banyak sekali air mata, banyak sekali pergumulan, banyak sekali doa, banyak sekali keputusasaan. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan melihat perubahan iman, pergumulan iman mereka bertumbuh. Banyak mungkin di antara kita yang kita terus bergumul, berdoa buat anak-anak kita. Tapi kita belum diberikan kesempatan untuk melihat, tapi kita sudah dipanggil Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu mendengar. Hanya Tuhan memberikan sesuai dengan waktunya. Itu adalah yang saya ingin sampaikan. Terima kasih.
Mom, you jujur orangnya nyebelin. Cuman I tahu hati you, and I selalu nggak bisa menyalahkan you karena you always give your best. So thanks. And I lihat juga Tuhan banyak bentuk you. So thank you udah menyayangi I dari dulu. Demikian tadi kesaksian Nicholas, sahabat Yaski TV. Seorang anak muda yang mengalami Tuhan secara pribadi melalui ketekunan ibunda yang takut akan Tuhan. Apa yang Anda dapatkan dari kesaksian Nicholas? Juga sebelumnya yang Anda peroleh dari kisah perjuangan iman Norita Alex? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan bila konten ini memberkati Anda, kami berharap Anda juga dapat menggunakan konten ini menjadi berkat buat orang-orang lain dengan membagikannya. Klik tombol share di bawah ini. Selain subscribe kanal Yaski TV, jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten yang membangun iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih sudah menyaksikan program Christ Executive Officer. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga.